Di sebuah desa yang tampak tenang namun menyimpan banyak rahasia, nama Gali dikenal sebagai contoh kesuksesan paling mencolok. Di usia yang masih muda, belum menginjak 32 tahun, ia telah menjadi seorang juragan terkemuka. Rumahnya besar, berdiri megah seperti menatap seluruh penduduk desa dari puncak bukit kecil. Mobil-mobilnya berderet, tanahnya luas, bisnisnya berkembang seakan tanpa hambatan. Orang-orang hanya melihat kemewahan itu dari jauh. Mulut mereka memuji, tetapi hati mereka penuh bisikan. Kok bisa cepat sekali kayanya? Usianya muda, tapi rezekinya seperti juragan tua. Ada sesuatu yang aneh, tapi siapa berani ngomong? Tak seorang pun benar-benar tahu bagaimana Gali bisa naik setinggi itu dalam waktu yang begitu singkat. Namun bagi mereka yang peka, yang mampu merasakan perubahan hawa sekitar ketika melewati rumah besar itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Udara di sekitar halaman rumah Gali selalu terasa lebih dingin, lebih berat, seakan ada sosok-sosok tak terlihat yang berdiri berjaga. Malam-malam di desa sering diselimuti suara gaung samar dari arah rumah Gali, suara yang tidak bisa dipastikan apakah berasal dari angin, atau dari sesuatu yang lain. Kenyataannya jauh lebih gelap dari gosip-gosip warga. Kesuksesan Gali bukan buah kerja keras. Bukan pula hasil kecerdasan. Semua itu berasal dari pesugihan, perjanjian gelap yang disegel bertahun-tahun lalu. Dan sejak hari pertama ia mengikat perjanjian itu, hidup Gali telah berubah, tetapi sekaligus membusuk dari dalam. Orang-orang desa percaya bahwa orang tua Gali meninggal dalam kecelakaan tragis. Mobil mereka ditemukan terbalik di dekat jurang, lampunya masih menyala, tubuh mereka ringsek seperti diremas oleh kekuatan tak terlihat. Gali muda yang saat itu tampak berduka, menangis keras di pemakaman, membuat semua orang bersimpati. Namun tangis itu hanyalah topeng. Sesungguhnya, kedua orang tuanya adalah tumbal pertama dalam perjanjian pesugihan Gali. Mereka dipersembahkan dalam ritual yang berlangsung di sebuah gubuk tua di tengah kebun bambu. Ritual itu dipimpin oleh seorang dukun dengan mata merah menyala, dan Gali, meski menggigil ketakutan, tetap duduk bersimpuh, menunggu hingga jeritan orang tuanya berhenti selamanya. Sejak saat itu, kekayaan Gali mengalir deras seperti air bah. Tapi harga yang harus dibayar, baru dimulai. Setelah perjanjian berjalan beberapa tahun, pesugihan itu mulai menagih lebih banyak. Setiap waktu yang ditentukan, sesosok jin penunggu pesugihan datang, meminta jatah. Dan Gali, yang haus kekayaan, tidak pernah menolak. Beberapa karyawan Gali hilang secara misterius. Ada yang dikabarkan kabur. Ada yang katanya pulang kampung tanpa pamit. Ada yang ditemukan berada di sungai dalam keadaan tak wajar, kulit membiru, mata membelalak, tubuh kaku seperti menyimpan cerita mengerikan. Namun tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Setiap karyawan yang hilang, sesungguhnya adalah tumbal pesugihan Gali. Warga desa mulai menyadari pola aneh itu. Namun tak satu pun berani menuding Gali. Nama besar dan kekayaannya menutup semua mulut. Sejak itu, Gali hidup seperti manusia yang dibayangi dua dunia. Siang hari ia tampil sebagai juragan sukses, berjalan dengan pakaian rapi dan senyum menawan. Tetapi malam hari, wajah yang sama dipenuhi kegelisahan, ketakutan, dan bayangan gelap yang terus mengikuti. Ada bisikan yang selalu terdengar dari ujung rumah. Ada bayangan berdiri di sudut ruangan meski lampu terang. Ada aroma anyir yang sesekali muncul saat tengah malam. Dan semakin besar kekayaan Gali, semakin besar pula harga yang diminta. Pada akhirnya, Gali hanya bisa hidup dengan satu aturan. Jika ingin tetap kaya, kau harus terus memberi tumbal. Dan ketika pesugihan itu menagih tumbal berikutnya, Gali sudah harus menyiapkan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Seseorang yang masih suci, muda, dan mudah dikendalikan. Seseorang yang bisa ia manfaatkan. Di ujung desa, jauh dari rumah-rumah kokoh para juragan, berdiri sebuah gubuk kayu yang nyaris roboh dimakan usia. Disitulah kakek Amin tinggal bersama cucu sematawayangnya, Sari. Rumah kecil itu tampak lebih mirip peninggalan masa lalu yang terlupakan. Atapnya bocor di beberapa bagian, dindingnya dipenuhi celah, dan lantai tanahnya mengeras oleh pijakan bertahun-tahun. Meski begitu, dari dalam rumah itu selalu terdengar suara. Entah itu batu kakek Amin yang makin sering muncul, atau suara Sari yang berusaha menyemangati dirinya sendiri agar tetap kuat. Kakek Amin sudah tua, tubuhnya ringkih, rambutnya memutih seluruhnya. Usianya hampir menyentuh 70, dan tenaga yang dulu ia banggakan kini tinggal secuil. Ia tak bisa lagi bekerja seperti dulu. Dulu ia seorang buruh kayu,
ikut panggilan sana-sini untuk menebang bambu atau mengangkut material. Tapi usia dan sakit-sakitan membuatnya berhenti. Karena itulah, beban hidup beralih pada Sari. Sari adalah gadis berusia 20 tahun yang sejak remaja sudah bekerja di pasar. Ia tidak pernah sekolah tinggi. Pendidikan terakhirnya hanya sampai SMP karena selepas itu, ia harus membantu ekonomi keluarga. Di pasar, ia menjadi buruh angkut, membawa karung sayur, mengikat tumpukan bawang, menyusun peti ikan, mengangkat kotak buah yang beratnya kadang melebihi tubuhnya sendiri. Tangan Sari penuh kapalan, kulitnya menggelap terbakar matahari, namun ia tak pernah mengeluh. Sari selalu bilang, "Yang penting kakek bisa makan." Meski begitu, gaji buruh angkut tidak pernah cukup. Kadang hanya 30.000 sehari, kadang kurang jika pasar sepi. Ada hari di mana dapur mereka benar-benar kosong, dan mereka hanya minum teh manis untuk menahan lapar. Namun, justru dalam kesederhanaan itu, hubungan mereka begitu hangat. Sari selalu merawat kakeknya dengan penuh cinta, sementara kakek Amin selalu mendoakan cucunya agar kelak menemukan hidup yang lebih baik. Sayangnya, hidup tidak sesederhana doa. Bertahun-tahun lalu, sebelum hidup terasa sesulit ini, keluarga kecil itu pernah menjalani fase bahagia. Orang tua Sari masih ada, bekerja serabutan namun cukup untuk makan dan sekolah seadanya. Hingga suatu hari, tragedi itu datang tanpa peringatan. Orang tua Sari mengalami kecelakaan sepulang dari kota. Mobil bak yang mereka tumpangi diserempet truk, membuat keduanya terpental ke aspal. Mereka selamat, tetapi luka mereka parah. Sari masih ingat saat pertama melihat ayahnya tak sadarkan diri dengan wajah penuh darah, dan ibunya menahan nyeri sambil memanggil nama Sari lirih, seperti memohon maaf karena tidak bisa melindungi anaknya. Mereka dibawa ke rumah sakit dan dirawat hampir sebulan. Dan setiap hari, biaya terus bertambah. Infus, operasi, obat, pemeriksaan, semuanya menumpuk menjadi angka yang membuat kepala pening. Kakek Amin dan Sari menjual semua yang mereka punya, perabot, perhiasan lama, bahkan sepeda satu-satunya. Namun tetap saja tidak cukup. Dalam putus asa, kakek Amin meminjam uang pada satu-satunya orang yang mau memberi tanpa banyak tanya, Galih, yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai juragan muda. Kakek Amin tidak tahu bahwa dirinya sedang membuka pintu menuju rantai masalah panjang. Saat akhirnya orang tua Sari meninggal, hutang besar itu masih menjerat. Bahkan bunga-bunga hutang yang terus berjalan membuat jumlahnya semakin menggunung. Setiap malam, kakek Amin hanya bisa duduk di beranda rumah kecil mereka, memandang kegelapan sambil menahan perasaan bersalah. Ia merasa telah membebani Sari. Ia merasa dirinya gagal sebagai penjaga terakhir keluarga. Kini bertahun-tahun berlalu, tapi hutang itu tidak pernah mengecil. Setiap kali Sari membawa pulang sedikit uang, sebagian besar langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari. Hampir tak ada yang tersisa untuk membayar hutang. Sementara itu, Galih, laki-laki yang dulu memberi pinjaman, semakin kaya dan semakin berkuasa. Dan di balik senyum ramahnya, ia selalu mencatat setiap keterlambatan dengan sangat sabar. Sabar yang terasa seperti jebakan. Sabar yang tidak pernah benar-benar baik. Kakek Amin tahu bahwa waktu untuk ditagih akan tiba. Dan ketika hari itu datang, ia tidak yakin lagi apakah nasib yang buruk hanya akan menimpa dirinya, atau juga Sari, satu-satunya keluarga yang tersisa. Di rumah kecil itu, mereka berdua hanya bisa menjalani hidup seadanya, tanpa tahu bahwa badai besar sudah berjalan mendekat. Siang itu, udara desa terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seperti menancapkan jarum-jarum kecil ke kulit, membuat siapapun enggan keluar rumah. Kakek Amin baru saja selesai menyapu halaman kecil di depan gubuknya ketika suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Suara itu asing, keras, dan tidak sesuai dengan suasana desa yang tenang. Mobil hitam mengilap berhenti persis di depan rumah reot itu. Kakek Amin mematung. Jantungnya langsung berdegup cepat. Mobil itu hanya dimiliki satu orang di desa tersebut. Orang yang selama ini ingin ia hindari sebisa mungkin. Pintu mobil terbuka. Dari dalam, Galih turun dengan kemeja mahal, rambut tersisir rapi, dan wajah penuh aura kekuasaan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya bukan lagi senyum manis juragan muda yang disegani, melainkan amarah yang ditahan, seperti bara yang menunggu pecah. Kakek Amin langsung menunduk dalam-dalam. "Assalamualaikum, Nak Galih." Galih tidak menjawab salam. Ia hanya berjalan mendekat, sepatunya menginjak tanah becek tanpa peduli. Tatapannya menusuk kakek Amin seperti pisau.
Kek, suara Galih rendah, namun tegas. Sudah berapa lama hutangmu tidak kau bayar? Kakek Amin menelan ludah. Tangan tuanya gemetar memegang gagang sapu. Nak, saya belum ada uang. Sari baru dapat bayaran sebagian. Kami sedang... Cukup. Bentakan itu membuat kakek Amin tersentak mundur. Wajah Galih berubah merah, urat di lehernya menegang. Bertahun-tahun aku sabar, kata Galih, suaranya bergetar oleh amarah yang ia tahan. Bertahun-tahun, Kek. Tapi kau tidak pernah sanggup membayar bahkan setengahnya. Kakek Amin menunduk lebih dalam, seakan ingin mengecilkan tubuhnya agar tidak menjadi sasaran ledakan emosi Galih. Maafkan saya, Nak Galih, saya hanya... Maaf tidak cukup. Hutang itu tetap hutang. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin yang mengaduk daun-daun bambu di belakang rumah. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah pelan. Sari keluar ke halaman, membawa gelas berisi air putih untuk kakeknya, tidak menyadari ketegangan yang sedang terjadi. Nak, ini minumnya. Namun ketika Sari melihat Galih, ia terdiam. Begitu pula Galih. Sorot marah di mata Galih mereda perlahan, digantikan sesuatu yang lain. Tatapan itu berubah menjadi memeriksa, menilai, lalu muncul senyum samar yang tidak wajar. Sari, yang tidak mengerti apa-apa, hanya memberi salam sopan. Assalamualaikum, Mas Galih. Kelembutan suara gadis itu membuat mata Galih bergerak naik turun, seolah menimbang sesuatu. Dadanya naik turun. Dan di kepalanya, sebuah ide gelap mulai tumbuh. Sangat gelap. Kakek Amin merasa ada yang aneh. Kakek Amin yang mengikuti perubahan aura itu langsung tahu sesuatu yang buruk sedang muncul. Nak Galih, ucapnya dengan suara pelan, tolong beri waktu lagi. Saya janji akan mencicil. Namun Galih tidak mendengarkan. Matanya tidak lepas dari Sari. Beberapa detik terasa panjang. Akhirnya ia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk kakek Amin berdiri. Begini saja, Kek. Suara Galih tiba-tiba lebih halus, lebih terkendali. Kalau memang kakek tidak sanggup membayar, aku punya solusi. Solusi? Kakek Amin berbisik, takut-takut. Galih menoleh pelan ke arah Sari, lalu kembali menatap kakek Amin. Iya. Galih mendekat, menunduk sedikit agar wajahnya sejajar dengan wajah kakek Amin yang ketakutan. Solusi, yang akan menghapus semua hutangmu. Sampai lunas. Tanpa bunga. Kakek Amin menggigit bibir. Solusi apa, Nak? Galih tersenyum, senyum licik yang tidak pernah bisa disalahartikan. Sari. Sari tersentak. Kakek Amin langsung memandang cucunya dengan panik. Galih menyambung. Kalau Sari mau menikah denganku, anggap semua hutangmu lunas. Selesai. Tidak ada tagihan lagi. Suasana hening. Angin berhenti. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau di pohon tampak menghilang. Kakek Amin hampir roboh mendengar syarat itu. Nak, jangan buat candaan seperti itu. Sari adalah cucu saya satu-satunya. Galih berdiri tegak, wajahnya kembali dingin. Ini bukan candaan, Kek. Ini penawaran terakhir. Tatapannya kembali mengarah ke Sari, dan senyum misterius itu muncul lagi. Senyum yang menyimpan niat gelap yang belum terucap. Dan sejak detik itulah, nasib keluarga kecil itu mulai bergeser menuju jalan yang gelap. Ancaman itu menggantung di udara, lebih berat daripada malam yang mulai turun. Sari memandang kakeknya yang sudah hampir menangis. Ia memandang ke rumah mereka yang hampir roboh, ke meja yang hanya berisi satu piring nasi dingin untuk mereka berdua, lalu ke tangan kakek Amin yang gemetar karena kelelahan dan usia. Dalam diam, ia tahu, mereka sudah berada di tepi jurang sejak lama. Sari menelan ludah, memaksa dirinya bicara. Kalau aku menerima, hutangnya lunas? Galih tersenyum puas. Lunas. Seketika. Kakek Amin menoleh cepat. Sari. Jangan. Tidak perlu ambil jalan ini. Kakek rela dipenjara daripada. Namun Sari menggeleng, matanya dipenuhi air. Kita bahkan tidak punya uang untuk makan besok, Kek. Aku tidak mau melihat kakek bekerja sampai roboh. Ini, satu-satunya jalan. Kakek Amin terisak,
memegangi kepala. Tubuh tuanya seperti kehilangan kekuatan untuk berdiri. Gali menepuk tangan sekali, seolah sedang menyetujui transaksi dagang. Bagus. Besok kita urus administrasi. Pernikahan setelah itu. Tanpa banyak tamu. Lebih cepat lebih baik. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani. Dan benar, pernikahan itu dilaksanakan 2 hari kemudian, bukan dalam suasana bahagia, tapi seperti prosesi yang dipaksakan. Beberapa tetangga datang hanya karena rasa penasaran, gumaman pelan terdengar sepanjang acara. Sari berdiri di samping Gali seperti boneka yang dipaksa tersenyum. Di tengah akad yang sakral, ada rasa mencekik yang menyelinap ke dalam ruangan. Seolah udara tahu bahwa pernikahan ini bukan penyatuan cinta, tapi sebuah perjanjian gelap yang akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hari pertama Sari memasuki rumah besar milik Gali, ia hampir merasa seperti sedang bermimpi. Rumah itu megah, dingin, dan terlalu luas untuk ditinggali 2 orang saja. Lantainya berkilat seperti kaca, dindingnya dipenuhi lukisan kuno dengan ekspresi manusia yang tampak muram, dan lampu-lampunya menyala temaram seperti remang kafe tua. Gali bersikap sangat berbeda dari sebelumnya. Senyumnya sopan, suaranya lembut, seolah ia ingin Sari percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu tinggal di sini sekarang, katanya sambil membawa Sari berkeliling. Anggap rumah ini milikmu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Namun Sari justru merasa sebaliknya. Ada sesuatu di dalam rumah itu, sebuah keheningan yang terlalu tebal, seperti ada banyak mata yang mengamati dari balik tembok. Malam pertama, ia tidur di kamar besar dengan ranjang empuk, namun kenyamanan itu tak membuatnya tenang. Saat lampu dimatikan, udara kamar tiba-tiba berubah dingin, jauh lebih dingin dari seharusnya. Sari memeluk selimut dan memejamkan mata, tapi suara-suara pelan mulai terdengar dari sudut ruangan. Bukan suara hewan. Bukan suara angin. Lebih mirip bisikan, cepat, pendek, dan seperti seseorang yang mencoba memanggil namanya. Sari, Sari. Ia membuka mata, jantungnya berdegup cepat. Ruangan gelap, tapi ia yakin ada sesuatu yang bergerak di ujung pandangannya. Ketika ia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Hanya gorden yang bergerak perlahan, padahal jendela tertutup rapat. Sari tidak tidur sampai pagi. Hari-hari berikutnya, Gali semakin sibuk. Ia pulang larut malam, kadang membawa bau kemenyan yang sangat kuat. Sari pernah melihatnya keluar dari ruang gudang di belakang rumah, ruangan yang selalu dikunci dan tidak pernah dibiarkan terbuka. Terkadang, suara langkah kaki terdengar dari dalam ruangan itu meski Gali sedang berada jauh di luar rumah. Mas Gali, kamu baru pulang? Tanya Sari suatu malam ketika suaminya masuk dengan wajah letih, namun matanya tajam seperti habis melakukan sesuatu yang menguras tenaga. Ya, ada urusan bisnis, jawab Gali singkat, tidak menatapnya. Ia tergesa-gesa menuju kamar mandi untuk membersihkan badan, dan Sari sempat melihat noda merah gelap di kerah kemejanya. Bukan darah segar. Lebih tua, lebih pekat, dan mengering seperti bercak ritual. Suasana rumah semakin aneh. Pagi hari, udara terasa normal. Namun ketika senja turun, hawa lembab dan dingin merayap perlahan dari lantai menuju seluruh ruangan. Lampu-lampu sering berkedip tanpa alasan. Kadang Sari melihat bayangan berjalan di lorong, tapi saat ia menoleh, lorong itu kosong. Suatu malam ia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan daripada bisikan. Suara langkah kaki, tapi jumlahnya banyak. Seperti puluhan orang berjalan tanpa arah di dalam rumah. Sari ketakutan, memeluk dirinya sendiri di ranjang. Ia menunggu hingga Gali masuk kamar, namun suaminya bahkan tidak tampak terganggu oleh semua itu. Seolah ia sudah terbiasa, atau mungkin memang itu bagian dari hidupnya. Sampai suatu malam, Sari terbangun karena mendengar suara pintu ruang gudang terbuka. Ia mengintip dari balik celah tangga, dan melihat Gali berjalan masuk membawa lilin. Wajahnya serius, tubuhnya dipenuhi goresan hitam seperti arang. Dari dalam ruangan, terdengar suara rendah, berat, dan bergetar seperti suara makhluk besar yang sedang lapar. Gali berbicara pelan, menggunakan bahasa yang tidak ia kenal, seperti mantra kuno. Kemudian Sari mendengar kata yang membuat darahnya membeku. Tumbal, sudah saatnya tumbal baru. Suara itu bukan suara Gali. Bukan juga suara manusia. Dan sejak malam itu, Sari tahu, hidupnya di rumah ini bukan hanya pernikahan. Melainkan langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih kelam. Pesugihan yang memberi kekayaan itu sudah mulai menagih.
Dan rumah besar ini, dengan semua kemegahannya, hanyalah kandang bagi korban berikutnya. Beberapa minggu setelah pernikahan, rasa empati yang dulu sempat Galih tunjukkan pada Sari perlahan menghilang. Senyum hangatnya berubah menjadi tatapan kosong dan kalkulatif. Sari merasa Galih semakin jauh, bukan karena tidak suka padanya, tapi seolah pikirannya sedang sibuk merencanakan sesuatu yang besar dan gelap. Galih tahu satu hal yang selalu menghantuinya sejak ia menerima kekayaan melalui pesugihan. Tumbal harus terus diberikan. Jika tidak, kekayaannya akan hilang, dan nyawanya sendiri akan menjadi gantinya. Pesugihan itu bukan sekadar perjanjian, ia adalah ikatan darah. Ikatan yang dibangun sejak kedua orang tua Galih menjadi korban pertama, tumbal yang ia korbankan sendiri tanpa rasa gentar. Setelah itu, dua karyawannya hilang tanpa jejak. Semuanya demi menjaga kejayaan bisnisnya. Namun kini ada permintaan baru. Perempuan muda. Darah segar. Harus ikhlas atau dipaksa. Begitu bisikan makhluk tak kasat mata itu menghantui tidurnya hampir setiap malam. Dan ketika Galih melihat Sari untuk pertama kalinya di rumah kakek Amin, hatinya langsung mantap. Dialah tumbal berikutnya. Cantik, muda, penuh harapan, persis seperti yang diminta makhluk itu. Hari penumbalan semakin dekat. Galih mulai berubah. Sari merasakannya dari cara Galih memandangnya. Bukan tatapan suami pada istrinya, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai barang dagangan. Sari merasa dadanya sesak setiap kali ia melintas di depan Galih. Tatapan itu penuh ketakutan yang tak ia mengerti. Sementara itu, Galih mulai mempersiapkan ritual. Di gudang belakang rumah, ruangan yang selalu dikunci itu, ia membuka kembali pintu kayu yang berderit berat. Di dalamnya terdapat lingkaran besar yang digambar dengan darah ayam hitam, sesajen berupa bunga kantil, melati layu, daging mentah, kendi berisi air hitam, dan kain merah yang sudah kotor. Galih duduk di tengah lingkaran itu, memejamkan mata, dan memanggil makhluk yang sudah lama menjadi sumber kekayaannya. Sudah hampir waktunya, suara berat itu muncul dari kegelapan ruangan, tidak memiliki wujud jelas. Hamba sudah menyiapkan semuanya, jawab Galih, menahan napas. Tumbal, harus diserahkan sebelum bulan gelap. Baik. Dia sudah siap. Sebuah tawa rendah, serak, panjang, dan membuat ruangan bergetar, mengisi seluruh gudang. Galih membuka mata, pelan namun pasti, senyum miring terukir di wajahnya. Ritualnya sudah dirancang. Persembahan sudah lengkap. Mantra sudah ia hafal. Ia bahkan sudah menyiapkan tempat khusus di ruang bawah tanah, ruangan yang bahkan Sari tidak tahu eksistensinya. Malam itu Galih menulis dengan hati tenang. 3 hari lagi. Saat bulan menghilang dari langit, tumbal akan diberikan. Galih menutup buku itu dan menyimpannya di bawah meja altar. Ia bangkit, menghirup udara lembab bercampur bau daging busuk, dan keluar dari gudang. Di lorong, bayangan hitam besar mengikuti langkahnya dari belakang. Bayangan yang bukan miliknya. Galih tidak menoleh. Ia sudah terbiasa. Hari-hari terasa lebih panjang bagi Sari, namun sangat cepat bagi Galih. Ia menghitung waktu dengan napas penuh ambisi. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tidak ada keraguan. Sejak awal, ia menikahi Sari bukan karena rasa suka, melainkan karena ia sudah lama menyiapkan takdir Sari. Menjadi tumbal. Tumbal yang akan menjaga kejayaannya bertahun-tahun lagi. Dan kini waktunya hampir tiba. Di luar rumah, langit tampak jauh lebih kelam daripada biasanya. Seolah alam pun tahu akan ada sesuatu yang direnggut malam itu. Sejak pagi buta, kakek Amin merasa dadanya berat seperti ditekan batu besar. Nafasnya pendek, langkahnya limbung, dan pikirannya dipenuhi kecemasan yang tidak jelas asalnya. Ia berulang kali mencoba mengalihkan perhatian dengan menyapu halaman, memberi makan ayam, atau duduk sambil membaca doa, tapi kegelisahan itu tidak mau pergi. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Sari muncul, menangis, memanggil namanya, seolah sedang meminta pertolongan. Ya Allah, kenapa hati ini gak enak begini, gumamnya lirih. Ia tahu tanda-tanda seperti ini. Sejak muda ia pernah belajar ilmu kejawen, dan firasat semacam ini biasanya datang ketika ada sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. Akhirnya, ia mengambil pecinya, memutuskan untuk pergi ke rumah Galih. Hujan gerimis mulai turun, membuat jalanan berbau tanah basah. Perjalanan menuju rumah itu terasa lebih jauh dari biasanya, seperti setiap langkah menuntunnya pada sesuatu yang gelap.
Ketika sampai di depan pagar rumah Galih, kakek Amin terdiam. Rumah itu terlihat berbeda. Lebih muram, lebih dingin, dan seakan sedang menyembunyikan sesuatu di balik dindingnya. Meski sore masih terang, halaman rumah terasa seperti diliputi bayangan. Sari membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Kek, kok tiba-tiba datang?" Mata kakek Amin menelusuri wajah cucunya. Ada lingkar hitam di bawah mata Sari, kulitnya pucat, dan senyumnya dipaksakan. Ketika mereka duduk di ruang tamu, Sari menggenggam tangannya erat, seolah takut dilepas. "Sari, tiba-tiba kakek kepikiran kamu." "Enduk," kata kakek Amin lirih. "Ada apa? Kok perasaan kakek dari tadi nggak enak?" Sari menunduk, mengusap kedua tangannya yang gemetar. Sari juga ngerasa aneh, "Kek, rumah ini nggak enak." Sari sering dengar suara-suara. Sering lihat bayangan. Bahkan, Sari mimpi buruk terus setiap malam. Kakek Amin menatap cucunya dengan hati mencelos. Ia mencoba tersenyum, tapi tidak berhasil. "Galih di mana?" "Keluar. Katanya ada urusan bisnis." Kakek Amin memejamkan mata sebentar, merasakan hawa sekitar. Ada tekanan halus di udara, semacam energi gelap yang mengintip dari sudut-sudut rumah. "Kek, boleh nginep di sini?" Pertanyaan Sari membuat kakek Amin terkejut. Biasanya, Sari selalu berusaha meyakinkan dirinya untuk kuat, tapi malam itu ia terlihat benar-benar takut. "Kenapa? Ada apa?" Sari menelan ludah. "Entahlah, Kek, tapi Sari merasa, malam ini bakal ada sesuatu." Kakek Amin langsung mengangguk tanpa ragu. "Ya sudah, kakek di sini aja. Nggak usah kemana-mana." Ia tahu firasat tidak pernah datang tanpa alasan. Dan dari cara rumah itu merespons, dengan angin dingin yang tiba-tiba masuk dari jendela, suara kayu berderit jauh di lorong, dan lampu yang berkedip beberapa kali, kakek Amin sadar satu hal. Malam itu, ada sesuatu yang sedang menunggu. Dan ia harus berada di sisi Sari sebelum semuanya terlambat. Malam itu langit tampak berbeda. Awan tebal menutup bulan sepenuhnya, membuat halaman rumah Galih gelap seperti perut bumi. Angin berjalan pelan, tetapi membawa hawa yang begitu dingin hingga menusuk tulang. Kakek Amin yang duduk di ruang tamu merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Sari di dapur sedang memasak air untuk teh. Ia ingin membuat minuman hangat untuk dirinya dan sang kakek, berharap bisa meredakan kegelisahan yang sejak sore mengantung seperti asap tipis di rumah itu. Namun suasana dapur memang terasa aneh. Lampu berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu alirannya. Bayangan dari rak-rak piring tampak lebih panjang dari biasanya, seperti merayap dan bergerak ketika tak ada yang memperhatikan. Sari mencoba mengabaikan semua itu, menatap panci air mendidih sambil menggigit bibir. Tiba-tiba, brak! Sendok kayu di samping kompor terjatuh tanpa sebab. Sari menoleh cepat. Dapur kosong. Tidak ada siapapun. Ia mengambil sendok itu pelan, tapi baru saja ia membungkuk, sebuah bisikan muncul tepat di belakang telinganya. Suara berat, serak, dan sangat dekat. "Waktunya?" Sari terperanjat. Nafasnya seketika tercekat. Sebelum ia sempat berbalik, tubuhnya mendadak menegang seperti ditarik paksa dari dalam. Matanya membesar, pupilnya melebar seperti melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Tangan kirinya bergetar, kemudian tangannya terangkat dengan gerakan kasar, menuju lehernya sendiri. Dalam hitungan detik, Sari mulai mencekik dirinya sendiri. GHH. Lehernya terdorong kuat, kuku-kukunya menancap di kulit, napasnya tersengal. Kakek Amin yang mendengar suara berisik dari dapur langsung berlari. "Enduk! Ada apa?" Ia terhenti di ambang pintu. Pemandangan di depannya membuat darahnya menggigil. Sari berdiri membungkuk, kedua tangannya mencengkeram leher sekuat mungkin. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang meremas dari dalam. Matanya kosong, mulutnya meracau dengan suara yang bukan suaranya. "Kan, tumbal, punya, kami." Kakek Amin langsung tahu. Itu bukan Sari. Matanya menyipit, wajahnya berubah serius, bukan sebagai seorang kakek, melainkan sebagai orang yang pernah belajar ilmu kejawen dan sudah memahami bahaya yang berdiri di depannya. "Lepaskan dia!" Ia berteriak, tapi Sari justru tertawa,
Tawa panjang dan rendah yang tak mungkin keluar dari tubuh perempuan muda itu. Dengan tangan bergetar, kakek Amin merogoh saku dalam rompinya. Ia mengeluarkan keris kecil dengan gagang kayu hitam, keris pemberian gurunya bertahun-tahun lalu. Bilahnya tipis, pendek, namun memancarkan hawa dingin yang berbeda dari keris biasa. Begitu keris itu keluar, angin di dapur langsung berputar. Sari berteriak keras, suaranya pecah dan terdengar seperti dua suara bertumpuk. Argerg. Kakek Amin memegang keris dengan kedua tangan, bibirnya bergerak cepat merapal mantra Jawa kuno yang dulu diajarkan oleh sang guru. Suaranya lirih namun mantap, mengalir seperti air yang menembus batu. Tubuh Sari menggeliat keras. Tangan yang mencekik dirinya terlepas sedikit, namun roh di dalam dirinya melawan. Pergi kau! Teriak kakek Amin sambil menatap lurus ke mata Sari. Dengan gerakan cepat, ia mengarahkan ujung keris ke arah dada Sari, tidak untuk menyakitinya, tetapi untuk menusuk bayangan yang menempel di tubuh cucunya itu. Keris itu tidak menyentuh kulit Sari, namun berhenti tepat beberapa sentimeter di depan dadanya, mengunci energi hitam di tubuhnya. Ruangan mendadak berguncang. Piring-piring bergetar, pintu lemari menghentak-hentak sendiri, dan api kompor mengecil lalu membiru. Suara angin melolong, seperti ada ratusan makhluk kecil berteriak dari sudut ruangan. Jin itu melawan. Tangan Sari terangkat, berusaha memukul kakek Amin, namun sebelum ia sempat mengenai, kakek Amin menekan kerisnya kuat-kuat ke arah bayangan itu sambil merapal mantra semakin keras. Tiba-tiba, dari tubuh Sari, sesuatu terhempas keluar, sebuah bayangan besar seperti asap pekat berwarna hitam kemerahan. Bayangan itu berputar, menjerit, bentuknya berubah-ubah seperti makhluk tak memiliki wujud tetap. Matanya merah menyala, menatap kakek Amin dengan penuh kebencian. Kau berani menghalangi pesugihanku. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat kaca jendela bergetar. Dia cucuku. Tidak akan aku biarkan kau ambil. Kakek Amin menantang, memegang keris erat-erat. Jin itu melengking marah, tubuh asapnya bergerak liar seperti pusaran angin. Ia tak menyangka tumbal yang selama ini ia incar dilindungi ilmu lain, ilmu yang tidak sejalan dengan pesugihan gelap. Dengan kecepatan tak terlihat, makhluk itu melesat keluar dapur, menuju lorong rumah, pergi mencari orang yang memanggilnya sejak awal. Galih. Di lorong panjang rumah itu, udara mendadak berubah seperti disedot keluar. Lampu-lampu berkedip liar, satu persatu padam, menyisakan kegelapan total. Lantai bergetar, suara retakan halus terdengar dari dinding seolah rumah itu ikut merasakan kemarahan yang sedang datang. Galih yang baru pulang membuka pintu dengan langkah santai, namun rautnya langsung berubah ketika melihat lorong rumah gelap dan dingin seperti gua. Kenapa mati lampu? Gumamnya. Namun sebelum ia sempat menyalakan saklar, suara itu datang. Suara yang ia kenal, suara yang ia puji, suara yang selama ini memberinya kekayaan. Tapi kini, suara itu tidak terdengar seperti biasanya. Lebih berat. Lebih haus. Lebih murka. Galih. Galih terhentak. Jantungnya memukul tulang rusuk seolah ingin keluar. Tunggu, apa yang terjadi? Tumbalnya sudah. Kau gagal. Suara itu menggema dari seluruh sudut rumah, membuat udara bergetar. Bukan salahku. Orang itu ikut campur. Kau janji. Suara itu berubah menjadi teriakan panjang yang membuat kaca-kaca pecah seketika. Potongan kaca berjatuhan seperti hujan tajam. Galih menutup kepala, panik bukan main. Jangan. Kita bisa bicarakan ini. Aku bisa cari tumbal lain. Aku bisa. Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Dari ujung lorong, bayangan hitam pekat muncul. Tidak berjalan, tetapi melayang. Tubuhnya seperti asap hidup, matanya dua bara merah menyala seperti api neraka, dan dari dalam bayangan itu terdengar suara erangan ribuan jiwa. Galih mundur, terpeleset, dan jatuh di lantai. Jangan. Aku tuanku. Aku yang panggil kau. Jin itu menjerit marah, suara yang begitu tajam hingga membuat telinga Galih berdarah. Kau budak. Bukan tuanku. Tanpa tumbal. Kau yang menjadi makananku. Bayangan itu langsung menerjang. Galih berteriak, melompat bangkit, berlari ke dalam rumah. Ia menabrak meja, menjatuhkan vas, bahkan meronta memegang tembok seolah tembok bisa menyelamatkannya.
Namun jin itu muncul di depannya, hanya dalam sekejap. Seolah waktu berhenti. Dua tangan hitam panjang dari tubuh makhluk itu menjulur keluar, mencengkram bahu Galih dengan kuku-kuku seperti pisau. Ar! Kuku itu menembus kulit, otot, hingga terdengar suara tulang retak. Darah menyembur ke lantai. Galih meronta, matanya melebar penuh ngeri. Aku kasih banyak tumbal. Aku kasih darah. Jangan. Jangan. Jin itu hanya tertawa. Tawa rendah yang membuat lampu pecah satu persatu. Lalu makhluk itu menarik tubuh Galih ke dekat wajahnya. Wajah tanpa bentuk, hanya asap dan mata merah, kemudian suara bisikan keluar. Kau pikir pesugihan tak butuh kejujuran? Semua tumbal tak pernah cukup, sampai kau sendiri menjadi bagian dari kami. Dalam sekejap, jin itu merobek dada Galih seperti kertas. Jeritan Galih menggema memecah malam. Pintu-pintu berdebar, tirai bergoyang oleh hembusan angin dingin. Seluruh rumah bergetar seperti hidup dan menikmati pemandangan itu. Galih terjatuh ke lantai, tubuhnya berkedut, darah mengalir dari bibir, mata terbuka tanpa nyawa. Jeritan terakhirnya panjang, penuh rasa sakit, sebelum akhirnya meredam menjadi keheningan yang mencekam. Rumah itu kembali sunyi. Namun keheningannya bukan damai, melainkan keheningan setelah sebuah perjanjian berakhir dengan balasan. Dan malam itu, rumah besar Galih menjadi saksi bahwa pesugihan tidak pernah benar-benar memberi hadiah. Ia hanya menunggu, menagih, dan menelan. Fajar baru saja terbit ketika kakek Amin dan Sari keluar dari gerbang rumah besar itu. Udara pagi terasa berbeda, lebih ringan, seperti beban besar yang selama ini mengikat dada mereka akhirnya terangkat. Di punggung mereka hanya ada satu tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Selebihnya mereka tinggalkan, seolah ingin menutup seluruh masa kelam yang pernah terjadi. Kakek Amin menoleh sekali lagi ke arah rumah Galih. Bangunan mewah itu tidak lagi tampak megah. Pintu yang semalam dihantam amukan makhluk pesugihan kini menggantung miring, tirai jendela robek seperti dicakar sesuatu, dan halaman yang biasanya bersih penuh dengan dedaunan yang berputar tak karuan. Suasana rumah itu benar-benar terasa mati. Sunyi. Beku. Seakan seluruh isinya telah dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sari menggenggam tangan kakeknya. Kek, kita benar-benar pergi? Kakek Amin mengangguk pelan. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan di tempat ini, nak. Kita sudah menyelesaikan semuanya. Sudah saatnya kembali ke hidup yang lebih tenang. Sari mengangguk, meski matanya masih memerah akibat kejadian semalam. Tubuhnya masih lemah, terutama setelah dirasuki makhluk itu. Setiap memejamkan mata ia masih bisa merasakan dingin yang menusuk tulang, tekanan di tenggorokan, dan suara geraman makhluk yang ingin menjadikannya tumbal. Tapi kini, setiap kali ia melihat kakek Amin berjalan di sampingnya, ia sadar, ia selamat bukan karena keberuntungan, tetapi karena sang kakek sudah lebih siap daripada yang ia kira. Perjalanan pulang terasa panjang, namun menenangkan. Setibanya di rumah mereka yang kecil dan reot, Sari duduk di lantai bambu sambil memeluk lututnya. Rumah itu sangat sederhana, tapi terasa jauh lebih hangat dan aman daripada istana Galih yang penuh kegelapan. Kakek Amin menghela napas panjang, lalu duduk di depannya. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sari, ada hal yang harus kamu ketahui, ujarnya lirih. Sari menatapnya penuh perhatian. Waktu muda dulu, kakek pernah belajar ilmu kejawen. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuatan, tapi untuk menjaga diri setelah keluarga kita terkena musibah berturut-turut. Guru kakek memberi sebuah keris kecil untuk perlindungan, tapi ia berpesan agar tidak dipakai sembarangan. Sari terdiam. Ia mengingat bagaimana keris kecil itu menyala samar saat digunakan untuk mengusir jin. Lalu, kenapa kakek tak pernah cerita? Kakek Amin tersenyum tipis. Karena kakek berharap tak akan pernah perlu menggunakannya lagi. Tapi hidup kadang membawa kita ke tempat yang tak kita inginkan. Dan semalam, kakek tak punya pilihan. Sari menunduk. Air mata jatuh pelan di pipinya. Kalau bukan karena kakek, aku pasti sudah mati. Tidak, nak, jawab kakek Amin sambil mengusap kepala cucunya. Kamu selamat karena kamu punya hati yang bersih. Makhluk sekuat apapun tak akan bisa mengambil jiwa seseorang yang ridho berkorban demi keluarganya. Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka kembali seperti semula, sederhana, tenang, tanpa tekanan hutang, dan tanpa bayang-bayang Galih.
Beberapa tetangga datang membantu setelah mendengar kabar bahwa Galih telah ditemukan mati dalam kondisi mengerikan. Polisi sempat menanyakan mereka, tetapi karena tidak ada bukti keterlibatan mereka, kasus itu dianggap sebagai kecelakaan aneh. Atau, seperti bisik-bisik warga, balasan pesugihan. Rumah Galih kemudian ditinggalkan begitu saja. Sejak kematian tragis itu, tak ada satupun yang berani masuk. Para penjaga yang dikirim untuk mengurus rumah kabur tengah malam karena mendengar suara jeritan dari dalam. Lampu sering menyala sendiri. Jendela terbanting tanpa angin. Dan beberapa orang mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di balkon pada tengah malam. Rumah itu menjadi legenda baru di kampung. Rumah yang menelan juragan tamak, rumah yang tak pernah bisa benar-benar tenang karena masih menyimpan sisa dendam dari dunia lain. Namun Sari dan kakek Amin tak pernah lagi menoleh ke masa itu. Mereka memilih menanam sayur, mengambil pekerjaan kecil di pasar, dan menjalani hidup dengan hati yang lebih damai. Di antara kesederhanaan itu, tersimpan satu pesan yang terus hidup. Keserakahan akan selalu membawa kehancuran. Dan kebenaran, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya.